Halo Kak, aku mau jelasin hasil codingan aku yang kemarin. Ini aku bikin deklarasiin dulu buat jumlah menu sama minimal minimal menu yang harus di minimal menu. Di sini aku bikin ya, scan F itu buat inputannya itu buat pertama aku buat input minimal menunya nanti yang mau di print berapa. Nah, di sini aku bikin array dua dimensi. Ini buat nyimpen data dari nama makanan yang nanti buat buat di input. Dari sini aku bikin array dua dimensi lagi buat jumlah dari menu makanannya itu. Nah, di sini aku bikin perulangannya eh buat si buat si eh nama makanan yang nanti sama jumlah makanannya. Dia sesuai sama yang diinput nanti. Kalau misalkan dia diinputnya di sini 3, berarti di sini perulangannya sampai 3 nanti. Bakal nulis 3 menu dan jumlahnya sesuai yang kita input nanti. Nah, kalau untuk di sini scanf-nya aku bikin itu buat minimal minimum yang harus kita beli. Nah, di sini aku buat variabel yang ditemukan. Nanti kalau misalkan eh, ada dari perulangan yang di sini. Nah, lanjut dulu yang sini. Ini aku bikin perulangan yang di sini itu buat ngecek satu-satu dari menu yang tadi. Ada yang ada yang jumlahnya sesuai sama yang diminta tadi. Misalkan orangnya pengen makan 5. Nah, di menu ada yang jumlahnya 5 atau ada yang lebih besar. Berarti dia bisa itemnya itu bisa dibeli nanti dia bakal ngeprint di sini. Tapi kalau misalkan di menunya misalkan orangnya pengen makan jumlahnya 5, tapi di menu itu nggak ada yang jumlahnya itu ada 5. Nanti dia bakal lari ke sini, fontnya itu 0. Jadi sesuai yang output yang diminta, command uncle Sakura I'm hungry karena eh, karena makanan itu nggak ada yang sesuai sama yang pengen jumlah makanannya itu nggak ada yang lebih besar atau sama dengan dari yang minimum yang di sini tadi. Oke Kak, terima kasih. Kalau Kak, aku izin ngejelasin yang matriks. Jadi pertama-tama aku bikin dulu variabel buat matriksnya. Langsung aku bikin scanf buat ukuran matriksnya nanti yang kita mau, misalkan 2 kali 2 3 kali 3. Selanjutnya aku juga langsung bikin matriks 2D-nya dengan ukuran yang tadi udah minta di input, misalkan n kali n. Juga ini aku langsung nyiapin num-nya sebagai angka yang mau diisikan nanti, harus dimulai dari satu. Nah, di sini yang pertama aku itu bikin loop buat mengisi matriks. Loop ini jalannya itu diagonal. Buat matriksnya tergantung ukurannya nanti n kali n. Nanti aku juga bikin di sini itu 2 dikali hasil inputannya nanti dikurang satu itu diagonal. Nah, D, di sini itu buat mempresentasiin jumlah dari indeks baris sama kolom R plus C. Dan di loopnya di sini ngecek nomornya itu genap atau ganjil. Itu tuh nanti nentuin dari mulanya itu pengisiannya itu dari mana. Aduh, pencet. Selanjutnya, kalau misalkan dia genap itu arah pengisiannya itu nanti dari bawah, kiri, ke atas, ke kanan. Pastikan eh koordinatnya si RC ini berada berada pada batas matriks yang n kali n itu. Nah, di sini kalau misalkan diagonalnya itu ganjil, arah pengisiannya itu dari atas kanan terus ke bawah sama ke kiri. Nah, di sini. Di sini buat baris, ini buat kolomnya. Ini lagi buat mastiin koordinat si RC-nya itu dalam dalam di matriks nggak, dalam batas matriks yang kita minta nggak. Yang di sini itu isi shell dari matriks dengan eh ya isi sel matriks sama angka yang tadi udah angka yang saat ini. Terus dia minta dinaikin angkanya. Nah, bagian yang ini cuma buat ngecetak hasil akhir matriks yang udah diisi aja. Loop terus ini loop buat untuk setiap barisnya. Ini buat cetak setiap angka di sel matriks. Ini buat spasi. Kalau misalkan di terakhir itu eh misalkan di terakhir itu bukan elemen itu. Ini pindah ke baris baru kalau misalkan satu baris sudah selesai dicetak. Program saya dah.
Thank you, Kak. Kalau Kak, aku lanjut mau ngejelasin yang soal yang selanjutnya yang tinggi tebu itu. Pertama, aku itu eh bikin dulu variabel buat si jumlah batang tebunya nanti, terus ketinggian ketinggian tebunya yang bisa dipanen, ketinggian minimum, terus berapa kali dia bakal diulang pertumbuhan sama panennya. Di sini aku langsung bikin eh buat ngebaca tiga input dari pengguna yang sesuai tadi yang variabel ini. Aku di sini juga apa namanya deklarasiin dulu Kak, buat arraynya itu buat nyimpen tinggi setiap batang tebu. Ukuran arraynya ini sesuai sama lebar perkebunannya nanti. Di sini itu buat ngebaca tinggi awal dari setiap tebu perulangannya. Dia bakal ngebaca sesuai tinggi awal dari setiap batang tebu. Nah, buat perulangan yang di sini, eh yang dari ini dulu, ini total panennya itu aku bikin buat akumulasi total hasil panel dari semua siklus. Nah, lanjut buat perulangan ini tuh loop eh berjalan sebanyak jumlah siklus yang setiap iterasinya adalah satu siklus. Nah, di sini buat mencetak buat buat nyetak kondisi awal si siklus sama mencetak tinggi dari setiap tebu di awal siklus. Nah, ini buat ngasih spasi dia antar angka aja kecuali buat angka terakhir. Ini buat pindah baris kalau misalkan udah cetak semua tinggi tebu. Ya, ini buat eh misalkan semua tebu bertambah tinggi sebanyak 1 unit. Nah, seperti itu. Dia buat looping tebu itu udah bertambah tinggi sebanyak 1 unit. Buat yang perulangan 3 ini buat memeriksa setiap batang tebu. Ini ngecek dia, if-nya itu ngecek tinggi tebu itu udah mencapai atau belum dari tinggi piston. Dan ini juga menghitung berapa banyak yang dipanen. Misalkan tinggi tebunya 5, tinggi pistonnya 4, eh, pistonnya itu nyisain setinggi 3. Berarti yang dipanen itu 2. Yang di sini total panen nambah hasil panen dari batang ini ke total keseluruhan. Nah, yang di tinggi tebu ini eh kan udah dipanen. Tinggi tebu itu di-reset lagi menjadi sisa, yaitu sisa 1 unit yang di bawah tinggi piston itu. Ya, ini output setelah semua perhitungan siklus tadi selesai, cetak hasil total panen yang terkumpul. Udah, ini lah. Halo Kak, aku lanjut ngejelasin lagi ya. Jadi di sini aku itu bikin variabel dulu buat si nyimpen jumlah kasus yang mau diproses. 6 chars ini buat si jumlah karakter dalam string yang nanti bakal dienkripsi. Kalau yang ini variabel buat counter perulangannya si loop, perulangan loop maksudnya. Long long shift ini, long long shift 1000 ini buat array, buat nyimpen nilai-nilai yang nanti nilai-nilai pergeseran. Tipe long long aku pakai biar bisa nampung angka yang gede-gede-gede. Soalnya gede kan. Long long total shift itu variabel buat nyimpen total akumulasi pergeseran. Nah, char input string itu array buat nyimpen teks yang bakal diinskripsi nanti. Scanf ini buat input satu angka buat nanti misalkan mau berapa kali diinskripsinya akan diulang. Nah, ini itu loop yang utama, loop yang awal buat melakukan berapa kali loopingnya sebanyak yang 6 case tadi. Setiap kali loop berjalan nilai MCAS
nilai nilai yang 6 case tadi akan dikurangi satu dan loop berhenti ketika nilainya menjadi nol. Nah, yang ini scanf itu buat eh, membaca jumlah banyak karakter yang bakal diproses. Gecar ini buat setelah si scanf nanti ngebaca si angka, karakter si slice n ini eh berfungsi buat ngebuang karakter si new line biar nggak dibaca sama fget selanjutnya. Fgets yang input string size of input string std ini membuat ngebaca satu baris dari input dan nanti nyimpennya ke input string. Ini buat si if-nya ini buat menyimpan karakter di akhir string. Baris ini meriksa karakter terakhir ini adalah slice n tadi. Jika iya, karakternya itu bakal diganti sama nol yang nandain di akhir itu sebuah string. Di for ini buat looping ini berjalan sebanyak 6 charge untuk membaca semua angka, pergeseran dan nyimpennya ke dalam si array shift. Yang total shift ini dan perulangannya sebelum mulai enkripsinya, total pergeserannya itu nanti di reset dulu. Ya, aku mulai dari nol. Aku bikin sama dengan nol. Loop ini berjalan dari karakter pertama sampai ke karakter yang di 6 charge tadi. Total shift ini eh diperbarui diperbarui nilainya ditambah menambahkan nilai yang shift i tadi, array shift i. Jadi geseran karakter ini jumlah dari semua shift dari nol sampai i. Selanjutnya if yang ini itu buat ngubah karakter. Kalau misalkan hurufnya itu kecil atau gede atau spasi. Kayak kalau misalkan nanti ada spasi atau angka atau simbol itu nanti bakal diabain. Nah, kalau buat input yang string ini itu mengubah ngubah huruf menjadi angka 0 sampai 25. Misal A jadi 0, B jadi 1, Z jadi 25. Nah, total shift itu buat plus total shift itu buat nambahin nilai pergeserannya si akumulatif. Yang persen 26 itu operasi modulo buat mastiin hasilnya itu berputar kembali. Nah, sama plus A itu buat ngubah angka 025 itu menjadi karakter yang AZ tadi. Nah, di sini buat cetak hasilnya. Terima kasih.